siswa PPG dengan nomor 201502454427. Saya mengajar di SDN Serengheng Sawal 15 pagi, tepatnya di kelas 5. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran sebagai persyaratan UKIN, sebagai persyaratan kelulusan PPG. Terima kasih. Luruskan, barisannya diluruskan. Oke? Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Bu Asi senang ya. Kalian semuanya sehat? Sehat semuanya? Yang tidak masuk siapa? Siti. Sama Siti. Ya, oke, Bu Asi catat. Nah, baik, anak-anakku, untuk teman-teman kita yang tidak masuk hari ini, kita doakan sama-sama ya. Semoga Siti, Alvaro, dan siapa? Asmi ya. Semoga Siti, Alvaro, dan Asmi bisa lekas sembuh semuanya. Amin. Oke, baik anak-anak. Sekarang coba Ibu ingin bertanya kepada kalian. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Kemarin kita membahas tentang apa? Sedikit, ayo. Ekosistem. Oke, ekosistem. Iya. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Ya. Hubungan berbalik antar organisme di suatu tempat. Iya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar organisme di suatu tempat ya. Kemarin kita hanya baru sedikit ya mengulas tentang ekosistem ya. Supaya lebih paham lagi, supaya lebih jelas lagi, kita akan bahas di pelajaran kita hari ini ya, tentang ekosistem ya. Baik, sekarang coba ketua kelas tolong disiapkan lebih dahulu. Siap berdoa.
ekosistem, apa itu jaring-jaring makanan, apa itu rantai makanan, ya. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Tentang apa? Ekosistem. Terus jaring-jaring makanan. Terus rantai makanan ya. Pelajaran kita ada 2, yaitu bahasa Indonesia tentang ide pokok, dan yang kedua adalah IPA ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Bahasa Indonesia yaitu tentang mencari ide pokok, yang kedua IPA yaitu tentang ekosistem. Ekosistem di dalamnya ada jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk, kita nyanyi bersama ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu Rantai Makanan. Sudah siap semua? Padi saya, padi saya, makan oleh tikus. Mana di mana tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati, menjadi pupuk untuk tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati, teman-teman, ayo kita pelajari. Oke. Jadi di situ digambar tadi ya, di rantai makanan tadi ada yang namanya ada ular, ada apa lagi? Ada tikus, ada elang ya. Mereka saling apa? Makan ya. Nah, itulah yang disebut rantai makanan. Jadi saling memakan ya. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan ya video kita kali ini. Ini untuk lebih memperjelas apa itu ekosistem, agar kalian bisa lebih paham ya tentang ekosistem. Silakan disimak baik-baik. Akan membahas tentang komponen ekosistem dari tema 5, subtema 1, Hotel IPA, kelas 5 SD, selamat belajar. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau makhluk hidup, dan saling berinteraksi antar komponen abiotik dan biotik. Contoh interaksi yang terjadi adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan juga tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup dari makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu proses fotosintesis dari tumbuhan. Contoh interaksi yang kedua adalah air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah, dan air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga makhluk hidup yang lainnya untuk dapat mereka hidup, karena semua makhluk membutuhkan air. Makhluk hidup dan juga tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain karena mereka saling membutuhkan. Interaksi antar makhluk hidup dan juga benda mati di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Individu berarti satu organisme. Populasi sekelompok organisme yang sejenis. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Individu adalah makhluk hidup tunggal atau organisme yang jumlahnya hanya satu. Contohnya, seekor kambing, seekor burung, seekor lebah, sebuah pohon cemara, sebuah pohon pisang, sebuah pohon bambu, dan yang lain. Yang kedua adalah populasi. Populasi ini adalah kumpulan individu, namun sejenis yang menempati suatu daerah tertentu.
Jadi, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu, dan mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jenis-jenis ekosistem berdasarkan terjadinya, yaitu dibedakan menjadi dua. Berdasarkan terjadinya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua berdasarkan lingkungan fisiknya, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat seperti gunung, hutan, lembah. Ekosistem air seperti laut dan rawa. Ekosistem buatan juga dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan air. Ekosistem darat contohnya adalah sawah, kebun, taman, pemukiman. Sedangkan ekosistem air contohnya bendungan, kolam, empang, dan juga tambak. Ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air laut atau air asin dan ekosistem air tawar. Kedua ekosistem ini sangat terlihat pada jenis organisme yang tinggal di sana, seperti jenis ikan. Beberapa contoh ekosistem darat antara lain adalah padang rumput atau grassland atau stepa, yaitu ekosistem yang dipenuhi dengan hamparan rumput yang hijau. Yang kedua adalah gurun pasir, yaitu daerah yang menerima curah hujan yang rendah. Yang ketiga adalah tundra, yaitu ekosistem pada daerah yang luas yang berupa dataran tanpa pohon. Sedangkan taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sudah? Yang ketiga. Jadi ini tentang apa? Ekosistem. Di sini ada hewannya. Ada apa lagi? Ada tumbuhannya. Ada apa lagi? Ada airnya, iya. Terus ada apa lagi? Ada bunga, ya. Nah, itu semua adalah organisme yang ada di dalam sebuah ekosistem, ya. Kalian sampaikan, tidak akan bisa hidup tanaman tanpa air. Atau misalnya coba kalian bayangkan, dalam ekosistem ini, bila rumputnya mati, apa yang terjadi? Iya, betul, hewan-hewan akan punah. Kenapa? Iya, karena tidak ada makanannya. Memang yang memakan rumput itu apa? Rusa, iya. Kalau misalnya rusanya tidak ada makanannya, apa yang akan terjadi pada rusa? Rusanya akan mati. Nah, yang memakan rusa, bagaimana cara kalian menuliskan, menentukan, merumuskan ide pokok? Nah, kita akan pelajari sekarang, ya. Baik anak-anak, perhatikan. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar tentang ide pokok, ya. Jadi pelajaran kita bukan hanya tentang IPA, tapi tentang bahasa Indonesia. Ya, baik-baik. Coba lihat tidak hurufnya. Bisa terbaca?
bagus sekali ya. Jadi dalam sebuah paragraf ada itu yang namanya kalimat utama. Kemudian yang kedua ada kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat utamanya di depan, ini letaknya di depan. Berarti paragraf ini disebut paragraf deduktif. Ya, bagus sekali, pintar. Ya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya ini sebagai apa? Kedudukannya sebagai kalimat penjelas. Bagus. Perhatikan, kalimat utamanya sudah ditentukan, ya. Berikutnya kita masukkan ini sebagai kalimat utama. Kemudian baru kita simpulkan, ya. Kita tentukan, kita rumuskan ide pokoknya. Ya, perhatikan semuanya, perhatikan. Di sini ide pokoknya adalah rantai makanan. Nah, rantai makanan ini sebagai apa? Sebagai ide pokoknya diambil dari dengan cara apa? Iya, menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkan ide pokok? Coba semua sama-sama, satu. Ayo, yang pertama apa? Iya, bagus sekali. Merumuskan ide pokok. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Ya, bagus sekali. Oke, dari sini kalian sudah paham ya bagaimana cara menyimpulkan kalimat utama. Ya, kalian juga sudah paham tentang apa itu ekosistem. Nah, berikutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Rumuskan apa itu kalimat utama. Kalian juga bisa membuat jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ya. Oke. Ini sebagai proyek kita hari ini ya. Itu sebagai proyek kita hari ini, yaitu apa saja? Ayo. Satu, membuat ide pokok. Yang kedua, membuat rantai makanan. Yang ketiga, membuat makanan. Itu adalah 3 proyek kita hari ini. Ya. Nah, akan Ibu beri waktu. Ayo coba, kalian membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan proyek tersebut? Ya? 2 jam. Waduh, nggak cukup waktunya. Oke, 30 menit kita akan mengerjakan LKPD untuk menyusun apa? Tadi yang pertama, membuat ide pokok. Yang kedua, membuat rantai makanan. Yang ketiga, membuat jaring-jaring makanan. Nah, coba dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Untuk melaksanakan proyek tersebut, ya, nanti Ibu akan berikan LKPD-nya kepada kalian di setiap kelompok. Ya, ada yang membuat jaring-jaring makanan. Yang ketiga ada yang membuat rantai makanan. Ya, nanti kalian diskusikan siapa yang membuat jaring-jaring makanan, siapa yang membuat ide pokok, siapa. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Nah, Ibu bagikan. Coba ketua kelompok dari masing-masing kelompok. Tulis namanya masing-masing ya di LKPD di bagian luarnya. Ya, nama. Lihat, ini di sini adalah kalimat utama. Terus ide pokoknya. Kalian tentukan dulu kalimat utamanya, tulis di sini, baru nanti ditentukan ide pokoknya. Ya. Oke, setelah kalimat utama ditentukan, tadi kalian tentukan ide pokoknya ya. Oke, bagus sekali. Iya. Ya, kerjasama yang bagus. Lanjutkan. Ayo, waktunya. Tinggal berapa menit lagi nih? Ayo. Bila gambarnya habis, boleh dicampur antara tulisan dengan gambarnya ya. Nah, silakan dicampur.
kerja kelompok kami. Pesan ide pokok teks rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Ide pokoknya adalah rantai makanan. Ya, tentukan kalimat utamanya. Sebutkan kalimat utamanya yang mana? Ya. Yang kedua. Kalimat pertama, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ide pokoknya, peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup disebut rantai makanan. Oke. Ya. Rumusan ide pokok teks jaring-jaring makanan. Kalimat utamanya, organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan memiliki berbagai jenis organisme yang dapat Semuanya perhatikan, simak. Tidak ada yang main-main, perhatikan. Ide pokoknya perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Kalimat pertama, jaring-jaring makanan ini berbeda dengan rantai makanan, namun tidak terlalu jauh perbedaannya. Ide pokoknya, jaring-jaring makanan berbeda dengan rantai Ya. Sekarang ekosistemnya ya. Silakan dijelaskan. Perhatikan, semuanya menyimak. Perhatikan. ekosistem hutan. Di sini ada produsen yaitu rumput, dan konsumen tingkat 1 yaitu rusa, konsumen tingkat 2 yaitu harimau, dan pengurai yaitu belatung. Ekosistem laut. Produsen yaitu fitoplankton, dan konsumen tingkat 1 yaitu udang kecil, dan konsumen tingkat 2-nya adalah ikan makarel. Konsumen tingkat 3 ada ikan tuna, dan konsumen tingkat 4 yaitu dan pengurai yaitu bakteri. Ekosistem sungai. Ini produsennya adalah alga, dan konsumen tingkat 1 yaitu ikan cepat, dan konsumen tingkat 2 adalah ikan lele, dan konsumen tingkat 3 yaitu ikan bangau, dan pengurai adalah belatung. Ekosistem kebun. Di sini produsennya adalah tanaman bayam, dan konsumen tingkat 1 adalah telur, dan konsumen tingkat 2 ada ayam, dan konsumen tingkat 3 ada musa, dan pengurainya adalah cacing. Iya, bagus sekali. Ya, selanjutnya jaring-jaring makanan. Silakan dipresentasikan. Ini susunan jaring-jaring makanan. Ya. Nah, tanaman bayam sebagai apa di situ? Sebagai produsen, Nah, oke, lanjut. dan ayam memakan ular bulu dan memakan belalang. Lalu Ayam dimakan oleh ayam dimakan oleh ular, dan juga bisa dimakan oleh musang. Lalu ular memakan katak. Katak juga bisa memakan belalang. Musang dimakan oleh elang, dan ular juga bisa dimakan oleh elang, dan pengurainya adalah belatung. Oke, bagus sekali. Terima kasih kelompok 1. Beri aplaus, ayo. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Ya. Oke, sekarang kelompok 2. Siap-siap kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Paragraf 1. Kalimat utama rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Ide pertama adalah gantung. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Mulai yaitu adalah cacing. Iya, bagus. Tinggal jari-jari makanan, silakan. Nah, silakan, ayo sama-sama tepuk tangan. Selamat. Suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan. Ide pokok. Kelompok 5. Suaranya yang keras ya, agar yang lainnya mendengar. Ya, selamat, terima kasih kepada kelompok 5. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini kita simpulkan bersama ya. Oke? Coba beritahu ibu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja? Ya. Ya, tunjuk tangan yang ingin berbicara. Silakan nanti. Tentang rantai makanan. Iya, bagus. Apa itu rantai makanan? Ya. Oke, bagus sekali. Ya, menurut April, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem dengan urutan tertentu. Ya, bagus sekali. Ya, selain selain rantai makanan, apa yang sudah kita pelajari? Ya, silakan Nata. Tentang ekosistem. Ya, apa itu ekosistem? Iya, bagus sekali kata Uta. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar organisme dalam suatu tempat ya. Oke, betul tidak jawaban Uta? Iya. Selain itu apa lagi? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Selain ekosistem, selain rantai makanan, kita sudah belajar apa saja? Bahasa Indonesia ya. Kita belajar bahasa Indonesia tentang
tingkat 2. Karena tingkat 1-nya tadi siapa? Kijang. Ya, bagus sekali. Oke, duduknya yang benar sayang. Ya. Itu sudah, itu adalah apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu senang dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini? Terima kasih. Apakah Bu Asih ketika menjelaskan terlalu cepat? Oke, ya. Tadi kalian sendiri ya yang menyimpulkan apa itu ekosistem. Jadi kalian pada saat pelajaran ini kalian lebih banyak aktif ya. Bukan ibu, tapi kalian ya. Oke. Nah, sekarang saatnya ibu ingin menguji kalian nih. Ibu ingin menguji kalian sejauh mana pemahaman kalian apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kita akan adakan evaluasi akhir. Ya, sudah siap? Keluarkan buku, keluarkan alat tulisnya. Bukunya disimpan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ayo siap-siap. Ibu bagikan. Ibu beri waktu. Oke, berapa menit? 15 menit. 15 menit. 10 menit. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, oke. Siap-siap, silakan mengerjakan. Ya, tidak boleh ada yang nyontek, kerjakan sendiri-sendiri. Sendiri ya, tidak berdiskusi. Ya, tunjukkan kejujuran kalian. Bisa mengerjakannya? Bisa. Nah, waktunya sudah habis? Oke, Bu Asih. Kalian duduk saja di tempat Bu Asih yang akan mengambil. Ya. Silakan dikumpulkan. Ya. 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 Oke. Terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Asal asal. Sadaqallahul adzim. Oke, bagi yang duduknya tertib dia yang akan pulang duluan. Siap berdoa. Ya, semuanya sudah dimasukkan ke dalam tas. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Diperiksa kembali meja kalian, laci kalian. Periksa apakah ada barang yang tertinggal atau tidak. Nanti ketika kalian sudah nyampe rumah, tolong tidak ada yang main-main ya. Tidak ada yang main hujan. Sekarang sedang musim hujan. Pasti tidak mau ada lagi murid ibu yang tidak masuk karena sakit. Ya, bisa ya? Oke, ya baik. Yang paling tertib pulang duluan. Ya, silakan. Kelompok 3. Ketua kelas, silakan duduk. Silakan, ayo. Kelompok 3 silakan pulang. Bawa tasnya, periksa.